Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Iqbal Beyaki dari kelas TIF 25C. Di sini saya akan menjelaskan konsep function dalam pemrograman dan menemukan atau mempraktekkan konsep function dalam pemrograman. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi function itu sendiri. Jadi, function adalah suatu kumpulan kode atau langkah yang diberi nama, lalu kita bisa pakai berkali-kali dengan cara memanggil function tersebut. Jadi daripada kita menuliskan kode yang sama berulang-ulang, lebih baik kita buat suatu function yang logiknya sama atau kodenya sama, lalu kita bisa panggil function tersebut berkali-kali. Contoh, jika kita ingin membuat sebuah aplikasi dan kita harus membuat sebuah login. Misal ada login admin dan juga login user. Nah, di login admin dan login user itu dalam kodenya itu misal ada cek email dan cek password. Nah, si kode login admin dan login user ini ada langkah yang sama, ada kode yang sama. Nah, kita bisa buat sebuah function untuk membuat login tersebut. Jadi ketika kodenya ada yang berubah, kita bisa ubah di satu tempat saja, di satu function itu sendiri. Jika kita tidak menggunakan sebuah function, ketika kita akan mengganti kodenya, kita harus menggantinya di berbagai tempat. Itu akan sangat melelahkan. Lalu kenapa sih kita harus pakai function dalam pemrograman? Yang pertama, kita tidak membuat blok kode yang sama dan membuat irit kode tersebut agar tidak panjang. Yang kedua, membuat kode lebih mudah dipahami. Jadi saat kita membuat program, jadi saat kita membuat sebuah program, mungkin kita akan bekerja bersama tim, dan mungkin orang dalam tim tersebut akan mengecek kode kita. Jika kita membuat suatu function, kode tersebut akan lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga, semua aplikasi nyata pasti pakai function. Selanjutnya, jika masih bingung, ada analogi sederhana. Misal di dunia nyata ada mesin kopi otomatis. Nah, mesin kopi otomatis ini adalah kita bisa analogikan sebagai sebuah function. Nah, langkah-langkah dalam function tersebut misal masukkan air, masukkan kopi, panaskan air, dan tuangkan air ke gelas. Nah, ketika kita membuat sebuah function, kita tidak perlu melakukan langkah-langkah ini secara manual.
Jadi kita bisa membuat sebuah function satu kali dan melakukan langkah ini berkali-kali. Seperti itu analogi sederhananya. Lalu ada lalu di sini berbagai contoh function dalam programming. Yang pertama ada function tanpa parameter dan tanpa return. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Lalu function dengan parameter, function dengan return value, lalu ada function rekursif. Nah, ini adalah salah satu jenis function yang mungkin akan sulit dipahami oleh orang yang baru belajar, khususnya saya. Jadi function rekursif ini dia itu setelah menjalankan blok kode functionnya, dia itu akan memanggil function dirinya sendiri. Setelah dijalankan functionnya, dia akan menjalankan functionnya lagi. Functionnya lagi. Kegunaannya untuk apa? Jadi dengan function rekursif kita bisa membuat program seperti faktorial ataupun Fibonacci. Lalu selanjutnya ada struktur dasar function. Yang pertama ada kata kunci function atau def, yang kalau di dalam bahasa pemrograman Python pakai def atau kata kunci function dalam bahasa pemrograman lain. Lalu ada nama fungsi, function name, lalu parameter function, blok kode function, dan return value. Nah, ini ada contoh struktur dalam bahasa pemrograman Python. Dalam gambarnya ada sebuah blok kode function. Di sini functionnya lumayan lengkap. Jadi yang pertama ada kata kuncinya yaitu def, lalu nama functionnya, kurung kurawal dan kurung buka dan kurung tutup, lalu ada dua parameter 1 dan parameter 2, lalu ada blok kode functionnya. Di sini membuat sebuah variabel hasil, yang mana parameter 1 ditambah parameter 2 dan akan dimasukkan ke dalam variabel hasil, dan functionnya lalu akan mengembalikan hasilnya. Di sini cukup lengkap, ada return, lalu ada parameter juga. Oke. Di sini saya akan menemukan dan mempraktekkan sebuah function yang pertama saya akan menjelaskan sebuah function tanpa parameter dan return. Jadi istilahnya
function polosan gitu. Misal def, lalu nama functionnya misal misal saya akan membuat sebuah function hello gitu, lalu akan mencetak hello how are you. Jadi nama functionnya yaitu hello titik 2 print hello how are you today. Lalu kita run, apakah berhasil atau error. Oh ya, lupa, kita belum panggil sebuah kita belum panggil fungsinya tersebut hello. Kita ingin memanggil fungsinya, kita ketikkan nama fungsinya diikuti kurung buka dan kurung tutup, lalu kita run, hello, berhasil, hello how are you today. Kita juga bisa panggil function tersebut berkali-kali. Jadi akan mencetak hello how are you today. Dia akan mencetak hello how are you today sebanyak 3 kali. Seperti itu contoh sederhana function tanpa parameter dan return. Selanjutnya saya akan mendemokan function dengan parameter dan argumen. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu parameter dan apa itu argumen beserta perbedaan antara keduanya. Yang pertama, apa sih itu parameter? Parameter adalah suatu variable yang dimiliki function yang nantinya akan diproses dalam isi function tersebut. Maksudnya apa? Kita coba balik lagi ke sini. Nah, di sini ada 2 parameter dalam kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini adalah suatu parameter. Kita juga bisa menyebutnya sebagai variabel yang dimiliki oleh function tersebut, yang nantinya parameter tersebut bisa kita proses dalam blok kode function tersebut. Lalu kita juga bisa mengembalikan hasil proses tersebut. Nah, lalu apa sih itu argumen? Argumen adalah nilai yang dikirim ke suatu function saat function itu dipanggil, yang kemudian diterima oleh parameter untuk diproses di dalam function. Nah, jika parameter itu adalah variabel, maka argumen itu adalah nilai yang kita berikan saat function itu dipanggil. Nah, di sini ada contoh sekaligus perbedaan antara parameter dan argumen. Tapi di sini gambarnya
gambarnya menampilkan sintak JavaScript bukan Python, karena saya kebetulan nemu gambar ini di suatu komunitas. Kebetulan saya menemukan hal ini di komunitas, dan saya bisa contohkan di slide ini. Nah, di sini tuh ada perbedaan antara parameter dan argumen. Nah, ini di dalam function greet, kurung buka dan kurung tutup, ada parameter yang bernama name. Lalu di sini ada argumen, yaitu yang bernilai string dengan tulisan JSON. Nah, nilai ini tuh kita berikan saat kita memanggil function tersebut, lalu akan diteruskan ke lalu akan kita teruskan ke sebuah parameter. Nah, parameter itu bisa kita proses dalam blok kode fungsinya. Misalnya di sini ada console log di name. Nah, saat kita lihat di layar, pasti si name ini akan menampilkan JSON, bukan name, jadi JSON gitu. Jadi lebih mudahnya parameter itu adalah wadah atau tampungan nilai, dan argumen itu adalah nilainya yang akan dikirim ke parameter tersebut atau ke wadah nilai tersebut. Jadi parameter itu adalah parameter itu adalah variabel, dan argumen itu adalah nilainya. Oke. Saya akan mempraktikkan function dengan parameter dan argumen yang tentunya di bahasa Python ya, bukan di JavaScript. Tapi intinya sama saja. Intinya sebenarnya sama saja, cuman beda sintaknya saja. Oke. Misal saya akan membuat sebuah function yang mana function tersebut melakukan penjumlahan 2 angka, yang mana pastinya itu membutuhkan membutuhkan 2 parameter. Misal def, nama fungsinya misal add to numbers. Lalu nama parameternya misal a b titik kedua. Kita bikin sebuah variabel misalnya, misal nama variabelnya result a result dengan nanti parameter a ditambah parameter b. Kita bisa print bisa gunakan variabel result.
add to numbers. Nah, ini adalah argumennya. Misal A, misal 10, 20. Kalau kita run, maka berhasil. Ya, berhasil ternyata result 30. Karena 20 tambah 10 hasilnya ada 30. Nah, ini adalah contoh sederhana bagaimana function dengan parameter dan argumen. Selanjutnya bisa kalian explore sendiri. Juga bisa panggil fungsinya misal 5, fungsinya lagi, dan seterusnya bisa kita panggil berkali-kali. Dan disclaimer ya, jumlah parameter dan jumlah argumen itu harus sama ya. Saat jika parameternya 2, maka argumennya juga harus 2. Jika tidak hasilnya akan error. Bisa kita tambah 30. Nah, akan error. Type error add to number takes the special argument but 3 were given. Jadi jumlah parameter jumlah argumen harus sama dengan jumlah parameter yang tersedia. Kita juga sebelum lanjut, kita juga bisa memberikan nilai default pada suatu parameter. Misal A 0. Oh ya guys, jadi nilai default pada suatu parameter itu harus kita buat di parameter terakhir. Jika kita memberikannya di sebelum parameter terakhir, maka akan muncul error. Seperti tadi ada garis merah. Misal B 0. Misal kita hanya memberikan argumennya cuman 10, maka tidak akan terjadi error. 10. Jadi B ini jika kita tidak memberikan nilainya atau argumennya, maka akan memakai default value yang disediakan, yaitu 0. Kita tambah 5, maka akan menggunakan argumen yang diberikan, jadi 15. Tapi jika kita tidak memberikan default value dan argumennya kurang dari jika kita tidak memberikan default value pada parameter, lalu kita memberikan argumen yang kurang dari total parameter tersebut, maka akan terjadi error. Yaitu number missing one required final argument B. Seperti itulah penjelasan parameter dan argumen
pada suatu function. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep return value pada suatu function. Function returning values. Ya, apa sih itu function return? Function return adalah cara function untuk mengembalikan nilai yang sudah dihitung atau diproses dalam function ke tempat pemanggil function. Jadi jika functionnya dipanggil di dalam variabel, misal dalam variabel misal, jadi maka function tersebut akan mengembalikan ke variabel yang di tempat variabel tersebut. Jadi misal kita panggil function add number dengan parameter 5 dan 3, maka setelah function ini dijalankan lalu mengembalikan nilainya, nilai tersebut akan dikembalikan ke variabel yang memanggilnya. Maka nilai dari sum value ini adalah 8, karena 5 ditambah 3 adalah 8. Jika kita tidak memberikan return, maka si function tersebut tidak bisa memberikan nilai hasilnya ke si variabel yang memanggilnya. Maka sum value ini akan bernilai none. Jadi alangkah baiknya jika kita memanggil function dalam suatu variabel, jika ingin variabel tersebut mempunyai nilai, maka function tersebut harus mengembalikan suatu nilai. Saya akan contohkan lebih lanjut. Lalu apa sih perbedaan print dan return? Jika print hanya menampilkan data ke layar, dia tidak bisa mengembalikan nilai tersebut ke suatu variabel atau mengisi variabel tersebut. Jika return mengembalikan nilai ke pemanggil function, jadi function tersebut akan mengembalikan nilai ke tempat pemanggil function tersebut. Contohnya seperti ini, tempat pemanggil functionnya adalah variabel, lalu function tersebut akan mengembalikan nilainya ke variabel sum value. Saya akan mempraktekkan saya akan memperhatikan function dengan return value. Saya akan
membuat function yang sama seperti sebelumnya, yaitu add to number, tapi menggunakan return value. Misalnya add to numbers A, B, tik 2 result A plus A, B. Nah, kita tidak perlu menggunakan print lagi jika memang tidak ingin menampilkan data ke layar. So, kita singkatnya return return result. So, kita add to numbers misal 10. Nah, ada angka 20 karena 10 tambah 10 itu adalah 20, maka function tersebut akan memberikan nilai 20. Kita juga bisa tampung dalam satu fungsi print. Hasil 20. Nah, kita juga bisa tampung dalam suatu variabel, misal x atau some value add to numbers 15. Nah, print some value, maka dia akan memberikan nilai 30. Nah, 30. Nah, jika kita tidak menggunakan return, maka sang value ini tidak akan mempunyai suatu nilai, yang mana akan menampilkan nilai none saja. None itu berarti variabel tersebut tidak punya nilai sama sekali. Jadi variabel itu ada tapi nilainya kosong. None. So, kita print. Nah, kalau print dia tidak mengembalikan nilai apapun, dia hanya mencetak hasilnya ke layar saja, result misal. Nah, 30. Si sum value ini masih none atau variabelnya masih kosong, variabelnya nilainya masih kosong. Nah, itulah function dengan return value, dan juga perbedaannya dengan return. Dengan return kita
kita bisa mengembalikan nilainya ke suatu variabel. Namun jika hanya menggunakan print saja, hasil dari proses function tersebut tidak bisa kita kembalikan ke suatu variabel, yang mana variabel tersebut hanya akan memunculkan nilai nan saja. Nilai nan itu berarti variabel tersebut kosong. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan konsep yang tidak kalah penting juga, yaitu variable scope in function. Jadi apa sih variable scope itu? Variable scope adalah jenis variabel. Ini adalah salah satu jenis variabel berdasarkan ruang lingkupnya, di mana sebuah variabel dapat diakses atau digunakan berdasarkan jangkauan ruang lingkup variabel tersebut. Maksudnya seperti apa? Jika kita membuat suatu variabel dalam suatu fungsi, maka variabel tersebut bersifat lokal, yang mana hanya bisa diakses dalam function itu saja. Kita tidak bisa mengaksesnya atau memanggilnya di luar function itu, dalam function itu sendiri. Jika kita melakukannya, maka akan terjadi error. Nah, jika kita membuat suatu variabel di luar suatu fungsi atau blok, maka itu disebutnya global variable yang bisa kita akses di mana saja. Global variable itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Variabel yang dibuat di luar fungsi atau blok bisa diakses di seluruh bagian kode program. Jika di Python, kita bisa menggunakan keyword global variable jika variabel tersebut ada di dalam fungsi, yang mana kan jika dalam fungsi variabel tersebut bisa bersifatnya lokal. Namun jika kita tambahkan keyword global, maka variabel tersebut akan bersifat global. Lalu ada yang namanya local variable, itu yang sudah saya jelaskan. Variabel yang dibuat variabel yang dibuat di dalam suatu fungsi atau blok seperti if atau perulangan, dan hanya bisa diakses di dalam lingkup itu sendiri. Jadi jika kita membuat suatu variabel dalam suatu fungsi, maka kita hanya bisa mengaksesnya dalam fungsi itu sendiri. Kita tidak bisa mengakses atau memanggil fungsi itu di luar fungsi tersebut. Jika ingin seperti itu, atau kita ingin misal kita membuat suatu variabel dalam suatu fungsi dan kita ingin variabel tersebut bisa diakses di luar fungsi, kita bisa menggunakan keyword global. Lalu saya akan
mempraktikkan lokal variabel lokal atau lokal scope. Misal kita bikin variabel depth name, misal salah name. So kita buat variabel dalam fungsi ini, misal name Iqbal Yaki. Nah, jika kita akses variabel lokal ini di luar suatu fungsi, maka akan terjadi error karena hanya bisa diakses dalam fungsi itu sendiri. Misal print name maka ini ada kesalahan. Misal fungsi def hello saja ya, hello. Oh ya, tidak, saya salah, saya lupa menambahkan kurung buka dan kurung tutupnya. Salde print artinya ada kesalahan. Hello saja ya, kita hello name username add. Oh ya, nah name tersebut tidak bisa kita akses, yang mana jika kita mengaksesnya tidak mengembalikan nilai name tersebut, yang mana seharusnya adalah nilainya adalah noflik berbiaki, malah menampilkan kode seperti ini, function name add. Jikapun kita panggil dulu fungsinya, maka sama saja akan terjadi seperti ini. Nah, seperti itulah contoh penggunaan variable scope. Selanjutnya saya akan menjelaskan global scope. Nah, global scope ini adalah variabel yang kita buat dalam yang kita buat di luar fungsi itu sendiri. Misal hello, misal ada variabel name, sama dengan novel Iqbal Baki, maka variabel tersebut bisa kita akses di mana saja. Misal kita buat kita panggil di dalam suatu function, misal name. Misal name misal hello. Nah, dia bisa menampilkan nilai novel Iqbal Baki karena memang
variabel name ini adalah variabel global yang mana bisa diakses di mana saja. Berbeda dengan local scope yang mana local scope hanya ruang lingkupnya terbatas hanya di dalam fungsi itu sendiri. Namun kita juga bisa menggunakan keyword global jika memang ingin kita ubah local scope tersebut menjadi variabel global. Jadi global nama fungsi nama variabelnya kali berarti seperti itulah contoh scope variable scope dalam Python. Lalu built-in function, apa sih itu built-in function? Function yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman itu sendiri atau yang sudah disediakan oleh pembuat bahasa pemrogramannya. Jadi kita tidak perlu membuat fungsi itu sendiri secara manual, kita cukup memanggilnya saja. Ada len, type, sum, range. Saya akan mencontohkan salah satu built-in Python function, satu built-in function saja, yaitu len. Misal ada angka dengan array 1, 2, 3, 4, 5. Len angka. Nah, ini adalah salah satu built-in function yang dimiliki oleh Python dan banyak digunakan juga. Saya print maka akan memunculkan angka 5. Nah, 5. Oke, seperti itu penemuan function dalam bahasa pemrograman Python. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.